gula darah hewan yang karnivor ini itu ternyata gula darahnya tidak pernah tinggi. Insulin mereka tidak pernah tinggi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Terima kasih sudah hadir di video ini. Ini video ngalor ngidul aja ya. Saya lagi kepikiran gitu ya. Saya lagi kepikiran tentang kalau kita lihat ya binatang-binatang yang ada di sekitar kita. Misalkan sebutlah harimau, kemudian singa gitu ya. Kita jarang sekali ya melihat harimau atau singa yang kemudian obesitas. Kayaknya jadi nggak serem gitu ya. Kalau kita ngelihat singa kemudian gendut, obesitas, jalannya susah, itu kan jadi apa ya? Jadi nggak berwibawa, jadi nggak serem gitu ya. Yang ada justru kita jadi pengen meluk gitu ya, karena menjadi sangat imut-imut. Lalu kemudian kalau kita lihat harimau, ya, harimau itu pun sama ya. Jarang sekali kita lihat harimau itu yang obesitas, yang gendut, kemudian dia jalannya menjadi susah. Lalu apalagi? Ada cheetah, ada hewan karnivor lah ya. Ada cheetah, macan tutul, kemudian ada yang lain-lain ya. Hewan-hewan yang karnivor ini kemudian kita jarang sekali melihat mereka ini lalu gendut dan obesitas dan menjadi tidak bisa jalan, jalannya susah apalagi lari. Sebaliknya ya, yang terjadi ya, sebagian besar hewan-hewan yang mengalami dalam tanda kutip gendut atau obesitas itu adalah hewan-hewan yang bukan karnivor ya, yang bukan karnivor. Misalkan ya, gajah. Gajah itu besar badannya, dalam tanda kutip gendut, makanannya apa? Makanannya adalah misalkan dedaunan, ya kan, rumput-rumput, buah-buah, dan sebagainya. Lalu apalagi hewan-hewan yang misalkan gendut-gendut, ya. Misalkan hewan yang gendut-gendut atau yang dalam tanda kutip besar itu kita bisa lihat ternyata adalah hewan-hewan yang apa? Yang bukan karnivor. Ya, kenapa demikian? Mungkin ada beberapa hal yang bisa kita ambil pelajaran ya. Kita kan boleh ngambil pelajaran dari hewan ya, dari makhluk lain. Walaupun mungkin ada yang bilang, jangan samakan manusia dan binatang loh. Nah, tapi sebenarnya pada kenyataannya di ilmu biologi, manusia itu masuknya dalam kingdom animalia loh. Artinya manusia itu kalau di ilmu biologi maka dia masuknya adalah di animalia. Kalau kingdom berikutnya adalah plantae. Jadi ada dua kerajaan, dua kingdom, kingdom animalia sama plantae. Dan manusia masuk di animalia. Itu yang pertama. Jadi kita bisa belajar dari hewan. Ini ilmu biologi ketika saya SMP, SMA ya. Nggak tahu kalau sekarang ada kerajaan yang lain ya, kingdom yang lain. Yang berikutnya, kalau kita meneliti obat-obatan ya, sebelum dia masuk atau diuji sama manusia, ya obat-obatan itu pun diuji ke binatang. Bahkan diujinya ke mana? Ke tikus, ya kan? Ya makanya ada, atau ke kelinci, makanya ada kelinci percobaan. Nah, kemudian kita kadang-kadang ngujinya juga ke tikus gitu loh. Seperti ketika saya dulu kuliah, saya membahas tentang misalkan kandungan tertentu pada tumbuhan bisa menyembuhkan hati yang sakit. Nah, yang dilakukan kemudian adalah kita memisahkan dua kelompok tikus. Tikus yang pertama kita kasih makanan yang mengandung zat aktif yang kita teliti, tikus yang kedua tidak. Lalu kemudian tikus ini semuanya ya misalkan sudah disuntik penyakit, atau kita lihat nanti setelah dijalankan penelitian beberapa bulan, nah kita lihat hatinya yang mana yang lebih sehat, apakah hati tikus yang ini atau tikus yang ini. Artinya memang sebelum ke manusia ditelitinya ke hewan, karena memang manusia itu lebih dekat ke hewan. Artinya lagi kita bisa dong mengambil pelajaran dari hewan. Nah, dari dua hewan tadi ya, karnivor sama herbivor, maka kita bisa lihat ternyata yang karnivor ini itu jarang atau hampir tidak pernah mengalami obesitas. Dan kalau diteliti, gula darah hewan yang karnivor ini itu ternyata gula darahnya tidak pernah tinggi. Insulin mereka tidak pernah tinggi. Kenapa? Karena makanannya adalah memang karnivor, makanan-makanan daging-dagingan, dan daging-dagingan ini itu tidak ada karbohidratnya, sehingga mereka tidak pernah mengalami yang namanya gula darah tinggi, diabetes atau apapun. Yang berikutnya ya, makanan mereka kan karnivor ya. Karnivor itu daging-dagingan itu tinggi akan lemak dan protein.
Yang terjadi apa? Ketika makanannya tinggi lemak dan protein, kita lihat tuh ya, seperti singa, kemudian harimau, citah, macan tutul, itu kita lihat bahwa otot-ototnya itu bagus sekali gitu loh. Kita ngelihat aja, keren ya harimau ini. Ternyata harimau itu ototnya keren gitu. Nah, ya seperti itu. Kenapa? Karena makanan mereka memang cenderung lebih tinggi proteinnya karena makan daging. Tapi kita lihat nih, gajah misalkan. Gajah itu kalau dia makannya banyak, yang terjadi badannya menjadi besar. Tapi otot-ototnya kan kemudian tidak begitu terlihat. Kenapa? Karena mungkin proteinnya kurang. Mungkin ya. Nah kemudian yang paling penting adalah teman-teman. Yang paling penting kalau kita lihat ya. Hewan-hewan yang karnivor ini, dia itu bergerak ya. Dia itu bergerak. Harimau misalkan. Kan harimau itu di alam liarnya nggak punya kulkas. Ya kan? Dia tidak punya kulkas di sarangnya. Dia tidak menyimpan daging untuk seminggu ke depan. Ya. Yang dia lakukan adalah setiap hari dia bangun pagi, lalu kemudian ketika bangun pagi harimau ini akan berpikir bahwa aku harus bertahan hidup dan aku harus mencari makan. Sehingga dia berjalan, kemudian mengendap-endap, melihat, mengintai, ya kan? Di mana ada mangsanya, lalu dia dekati pelan-pelan, ketika mangsanya lengah dia kejar, lalu dia dapat makanan. Jadi dia dalam keadaan perut yang kosong di pagi hari, dia sudah mulai bergerak, lalu kemudian apa? Kemudian dia berburu dan kemudian baru dia dapat makanan. Nah, ini pelajarannya apa? Pelajarannya adalah ya, kita beda nih sama binatang itu gitu ya. Ya sekali lagi kita boleh ngambil pelajaran dari binatang. Selama ini yang terjadi apa? Di rumah kita ada kulkas, ya kan? Kulkas itu kalau kita lihat isinya, saya yakin pasti makanan semua. Karena fungsinya kulkas adalah menyimpan makanan, menyimpan cadangan makanan agar besok pagi kita gampang, simple, ya kan? Sehingga kita akhirnya terbiasa ketika bangun pagi, belum olahraga, belum bergerak, langsung makan, gitu kan? Sehingga lama-lama kemudian apa? Ya, kita aktivitas fisiknya berkurang, apalagi kalau kerjanya memang di kantor, duduk gitu loh. Aktivitas fisiknya nggak ada, jalan juga jarang gitu. Mau ke warung yang cuma misalkan 10-20 meter atau 30 meter pakai motor gitu ya kan. Kalau kerja juga kita pakai motor, pakai mobil, nggak pernah jalan, nggak pernah lari. Ya, tapi kita makannya setiap hari dari pagi, siang, sore, malam itu makan terus. Akhirnya yang terjadi apa? Yang terjadi adalah perut-perut kita menjadi semakin buncit. Perhatikan saja orang-orang yang sudah menikah, bapak-bapak terutamanya. Saya punya teman yang dulu ketika kuliah berat badannya cuma 50-an, sekarang sudah 100, bayangin coba ya. Saya ketika ketemu dia tuh kaget gitu, hah? Kok jadi segendut ini gitu loh. Padahal ketika kuliah dia itu ganteng, ya kan, gagah dan sebagainya. Ketika ketemu terakhir saya bilang, wih, kok gendut banget 100 gitu. Ya itu tadi, kalau diteliti kita punya kulkas yang di situ isinya makanan terus, ya kan. Jadi kita nggak pernah kekurangan makanan. Ditambah lagi kita nggak punya niat untuk apa? Untuk bergerak, untuk intermittent fasting atau apapun. Sebenarnya saya tidak menyalahkan kulkasnya ya teman-teman. Itu adalah kemajuan teknologi, itu adalah perkembangan zaman, dan saya pun punya kulkas di rumah. Saya punya kulkas di rumah, isinya adalah makanan banyak. Benar, saya punya itu. Cuma ya kita harus membatasi diri kita. Bukan berarti kita kemudian tidak mau menerima teknologinya. Kita terima teknologinya, tapi kemudian kita berpikir bagaimana caranya agar teknologi ini ngebantu saya. Sehingga yang saya lakukan, saya beli daging banyak, saya taruh di kulkas. Dan saya baru makan jam 12 siang gitu misalkan. Nah inilah, memang benar ya, melawan hawa nafsu itu adalah perang yang sangat luar biasa berat. Ya, banyak orang yang mau diet tapi hanya sekedar mau saja, hanya sekedar ngomong doang tapi nggak pernah dilakukan. Kenapa? Karena melawan hawa nafsu pada diri kita sendiri itu jauh lebih berat daripada kita melawan musuh kita yang ada di depan mata kita. Ya, nah itu ya teman-teman. Kita belajar dari harimau, belajar dari singa, belajar dari citah, macan tutul dan sebagainya atau hewan karnivor yang lain. Ya, kita belajar dari mereka. Mereka tidak pernah obesitas karena apa? Karena rajin bergerak, karena makanannya memang tinggi protein, menghindari karbohidrat, gula dan tepung. Ya, ini adalah obrolan-obrolan atau video ngalor ngidul saja. Teman-teman boleh sepakat, boleh tidak. Ya, saya mohon maaf kalau banyak kesalahan. Semoga menjadi inspirasi buat kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.